Makanya kalau di bahasa Turki jadinya gini dia, Zeynep, koma di atas baru I gitu. Nah, di sini yang unik di bahasa Turki itu ketika dia ada kata ganti diri ya atau kisi, ini istilahnya ya zamir leri ya kalau di bahasa Turkinya. Intinya sih eh, kayak di kita ada saya, kamu dan seterusnya itu ya kata ganti diri. Tetapi di bahasa Indonesia biasanya ketika dia sebagai subjek ini yang melakukan, artinya pelakunya ya. Subjek itu yang melakukan. Kemudian objek itu sasarannya ya atau tujuannya ya. Sasaran atau tujuan. Nah, kayak gitu kira-kira. Nah, itu berbeda kalau di bahasa Turki. Jadi, kalau saya di bahasa Indonesia akan tetap jadi saya ketika menjadi objek gitu. Ya, kamu melihat Hmm. saya. Nah, saya melihat kamu. Nah, itu dua kalimat yang bertentangan ya, karena yang melihat orangnya berbeda, tetapi penggunaan saya dan kamunya sama di dua kalimat itu ya, baik dia sebagai subjek di depan atau di belakang itu sama aja. Tapi di bahasa Turki nggak seperti itu ya, secara umum nih sebenarnya ya, walaupun nanti bisa jadi ada juga yang agak agak sama dengan alasan-alasan khusus ya. Tapi secara umum ketika kita menemukan kata band, ini sudah otomatis dia artinya yang melakukan gitu. Artinya dia subjek karena artinya saya, tetapi dia yang melakukan. Tapi kalau kita lihat bentuk band ini sudah berubah menjadi Beni, Bana, Benden, Bende, itu artinya dia sebagai objek. Artinya bukan dia yang melakukan. Dalam hal ini bukan saya yang melakukan. Jadi kalau ada kalimat Beni Goruyorsun, berarti kamu melihat saya. Saya nggak melihat gitu. Tapi kamulah yang melihat. Jadi saya sasaran dari kamu gitu. Sasaran penglihatannya gitu maksudnya ya. Beni Bekliorsun, kamu menunggu saya. Berarti saya adalah objek atau sasaran dari yang ditunggu. Siapa yang menunggu kamu gitu? Karena yang digunakan Beni. Nah, dengan demikian, ini ya keunikan bahasa Turki, karena objeknya itu sudah berubah bentuk, dia mau diletakkan dimanapun nggak ada berubah artinya, arti ya bukan makna ya, artinya nggak berubah. Contoh tadi ya, Beni Bekliorsun di depan, nggak ada masalah. Ya, kita tahu bahwasannya yang ditunggu oleh kamu itu adalah saya. Jadi saya nggak melakukan apa-apa dalam hal kalimat ini ya, tapi saya adalah orang yang ditunggu. Tapi kalau Beninya dipindah ke belakang, Beklior Sun Beni, sama aja ya. Kamu menunggu saya juga gitu. Di depan, di belakang, di tengah nggak ada masalah. Kita tetap tahu siapa yang ditunggu dan siapa yang menunggu. Kalau yang menunggu selain ada akhiran untuk si pelakunya ya, jadi setiap subjek ini akan memiliki akhiran-akhiran sendiri dalam kalimat ya. Nah, itu yang menunjukkan dia subjek sehingga seringkali juga dihilangkan. Itu dulu sih ya untuk apa namanya? Pemahaman yang kalau menurut saya ini sangat penting ya dalam bahasa Turki ya sehingga eh, walaupun sering kalimat itu terbalik tapi sering juga kita akan lihat itu sama dengan bahasa Indonesia. Contoh ya, Bekliorum seni. Ini sering mereka pakai gini juga. Nggak ada masalah gitu. Nggak mesti seni Bekliorum aja sesuai dengan kaidah apa namanya aturan resminya lah ya aturan dasarnya ya. Mereka bisa suka-suka gitu, nggak ada masalah gitu. Kenapa nggak ada masalah? Karena artinya nggak berubah gitu. Yang ditunggu ya tetap kamu yang ditunggu di dalam hal ini karena ini objek. Kalau kita mau pindahin ke depan, seni Bekliorum sama aja gitu. Yang ditunggu tetap kamu, bukan saya. Tapi kalau bahasa Indonesia dipindah, itu artinya sudah berbeda yang ditunggu. Nah, mudah-mudahan sudah jelas ya teman-teman di sini. Atau ada yang kurang jelas? Karena ini termasuk yang penting sih di bahasa Turki ya. Ada Masih teman-teman? pusing aja. Aduh, Kak Ya, Nisa. Yang mananya ya nih? jelas, Mm-mm, jelas tapi masih bingung kalau buat mm-mm, gunain di kalimat masih mikir mm-mm. yang Oh, mana yang mana oke. gitu. Enggak, belum sampai ke situ. Maksudnya
Kakak mungkin bingung Beni atau Bana, contoh gitu yang dipakai ya. Iya. Oke. Mm-mm. Hmm, Tapi yang ini tamam lagi. Kalau yang ini paham ya. Ini sebagai objek paham, paham ya. paham. Teman-teman udah paham semua ya. Ini sebagai objek ya. Mm-mm. Paham. Hanya bentuknya aja yang berbeda itu dulu Iya. nomor satu gitu. Hanya bentuknya aja yang berbeda. Nah gitu. Oke. Kalau sudah paham itu adalah hal yang penting dulu gitu. Bahwasanya objek di bahasa Turki itu berbeda ketika dia sebagai subjek. Tidak seperti bahasa Indonesia. Itu satu. Baru yang kedua, dia berubah. Nah berubahnya pun banyak pula. Nggak satu tapi empat. Jadi sebenarnya ini ada penjelasannya khusus juga gitu ya. Kenapa pakai ini? Karena di bahasa Turki itu objek itu ditentukan apa ya? Karakternya lah bisa kita bilang. Objek itu karakternya seperti apa? Secara umum dia bagi seperti ini ya. Karakter khusus tertentu ya atau spesifik istilahnya. Ini yang model kayak gini. Yang I, U, gitu ya. Tambahan akhirannya kayak gini. Itu model yang spesifik. Artinya apa? Artinya yang dilakukan oleh subjek itu terhadap sesuatu yang harus jelas dia. Contoh menyukai atau mencintai itu harus objek yang jelas tertentu. Kemudian menunggu, menunggu itu harus yang tertentu. Kayak kemarin menelpon ya, menelpon itu harus yang tertentu. Mencari itu harus yang tertentu objeknya. Karena kan kita mencari gitu. Nah, itu dasarnya. Jadi kondisi objek itu harus ditentukan yang spesifik ini pertama. Yang kedua, objeknya itu kita datang apa namanya ada proses menuju ke dia gitu. Contoh memberi ya, vermek. Kalau memberi kita memberikan, kita kan ada proses yang kita berikan ke dia gitu. Makanya bentuknya A atau gitu ya. Sana veriorum, aku memberikan kepada kamu. Sana sos veriorum, aku berjanji kepada kamu kan gitu. Ada yang kita berikan janji kepada dia. Sana bakiorum, aku memandang ke kamu. Itu. Nah, tetapi memang ini ya catatan juga. Tetapi memang cara yang seperti ini, bentukan seperti ini adalah cara pandang atau logika dari orang Turki. Bukan cara pandang seperti kita. Beberapa sama ya, tetapi beberapa juga tidak sama gitu. Nah, contoh yang lain adalah dia pakai dan atau den untuk objek yang kita menjauh dari dia sehingga kita harus dari gitu. Contoh takut. Kalau takut logika orang itu ya, takut kan kita menjauh ya gitu. Makanya aku takut dari anjing kayak gitu ya. Kopekten korkuyorum kayak gitu. Nah, itu logika dia takut. Benci, kalau benci kan kita logikanya kalau kita benci nggak mau deket-deket gitu ya. Makanya aku benci dari kamu. Kita nggak bisa bilang aku benci kamu. Contoh, Seni eh, Nefret Ediorum, nggak bisa gitu. Karena kalau benci kita bergerak menjauh tentunya ya ini logika mereka gitu ya. Nah makanya kalau kita benci senden nefret ediorum gitu. Nah itulah dia apa namanya beberapa kayak berhenti lagi. Kalau berhenti pasti de kan kita berhenti ya di sesuatu. Makanya objeknya dade atau nanti ini arti yang lain untuk memiliki kayak gitu. Nah tetapi kembali lagi catatannya adalah ini adalah cara pandang orang Turki ya, bukan cara pandang orang Indonesia. Tetapi bisa mereka jelaskan gitu kenapa pakai yang ini. Kalau yang detail ya, apalagi kalau kalau gurunya itu yang memang mengambil bentar ada chat ya, memang jurusan bahasa Turki gitu. Nama orang tidak usah pakai mesin. Oke. Nah, ini juga berlaku untuk nama orang ya, Kak Dalu ya. Kak Dalu atau Kak Feby tadi ya yang bertanya. Aku Kak baru Dalu. gabung, Kak. Oh iya, Kak Dalu, maaf Kak Feby baru gabung, udah kena aja ya. Nggak, mohon maaf. Kak Dalu maksudnya ya. Nah, itu juga berlaku, namanya objek ya. Objeknya termasuk dia bernama, dalam artian ada namanya ya. Tadi Zeynep ya, berarti kalau Zeynep, kita apa namanya menunggu Zeynep, berarti harus kita kasih Zeynep itu objek yang spesifik gitu. Kita menunggu siapa nih? Harus jelas nih yang ditunggu, kan gitu. Logika mereka ya. Kita kan menunggu, namanya menunggu itu harus jelas dong siapa yang ditunggu gitu kan. Nah, makanya Zeynepnya harus jadi spesifik. Makanya kalau di bahasa Turki jadinya gini dia Zeynep, koma di atas baru i.
Gitu. Kak Dalu. Ya, jadi objeknya juga berubah kan seni Bekliorum. Aku menunggu kamu. Kamunya itu spesifik. Kamu adalah orang tertentu yang aku tunggu gitu. Udah jelas nih kamu. Nah, kalau aku menunggu Zeynep, berarti Zeynep itu harus tertentu juga objeknya gitu. Ya, nggak mungkin Zeynepnya itu yang lain gitu. Makanya dia harus kasih I. Tapi kalau dibaca biasanya mungkin Zeynebi ya bisa jadi ya. Kalau dalam pengucapan mereka bisa jadi gitu, agak lebih tebel P-nya, tapi ditulis karena ini nama ya, tetap gitu. Nah, itu dia jawabannya. Jadi kalau takut, aku takut dari Zainab atau aku takut sama Zainab kalau di bahasa Indonesia, kita gunakan ten di sini. Berubah dia gitu. Yang bikin bingung mungkin ya, itu adalah yang ini sih sebenarnya yang bentuk yang spesifik yang terkadang bikin bingung kalau menurut saya. Kalau yang ini ke sama dari itu lebih mudah kita jelaskan ya karena kan ada arah ya. Itu tentunya arah ini kan ke atau dari gitu-gitu aja. Kalau pergi bisa dua-dua, bisa pergi ke ya sana Gidiorum, aku pergi ke kamu atau senden Gidiorum, aku pergi dari kamu. Nah, itu logika itu masih bisa ini ya. Terkadang agak yang susah itu yang seperti ini ya, yang model kayak gini. Nah, ada lagi yang mau ditanya teman-teman?